Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, peserta Latsar CPNS BPSDMD Kalimantan Selatan, kelompok 3 sub 2, angkatan 24 tahun 2021, yang beranggotakan saya sendiri, Lailatus Sa'dah, Asmawati, Hayatul Muawanah, Yanti, dan Raudatul Rahmah. Di sini kami akan memaparkan mind map implementasi Whole of Government di era transformasi digital sesuai dengan potensi lokal. Selamat menyaksikan. Whole of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, WOG juga dikenal sebagai pendekatan integrasi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Sebagai institusi formal negara, pemerintah wajib mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang menjamin bersatunya berbagai elemen kebangsaan dalam satu frame. WOG menekan pelayanan yang terintegrasi sehingga prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan dalam melayani permintaan masyarakat dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat. WOG diterapkan agar pemerintah dapat memberikan layanan berkualitas bagi masyarakat dan memastikan bahwa pekerjaan yang diemban oleh aparatur pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien. Mengapa WOG itu penting? Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau saling membunuh. Sebuah contoh misalnya, sektor lingkungan hidup memandang bahwa pelestarian alam, terutama hutan, merupakan prioritas dalam pembangunan, sehingga perlu mendapatkan prioritas dukungan kebijakan dan keuangan yang lebih. Sementara di sisi lain, sektor pertambangan memandang bahwa pembangunan memerlukan modal besar dan hanya tambanglah yang bisa menyediakan. Kedua sektor sangat penting, tetapi nampak ada perbedaan tajam atau bahkan saling bertabrakan dalam perumusan tujuan masing-masing. Yang ketiga adalah konteks keberagaman, khususnya dalam konteks Indonesia. Keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI. Praktik WOG dalam pelayanan publik terdiri atas 4 bidang, yaitu administratif, jasa, barang, dan regulatif. Bidang administratif yaitu berupa pelayanan tentang dokumen resmi yang diperlukan oleh masyarakat, misalnya KTP, akta, sertifikat tanah, kartu keluarga, dan surat izin usaha. Untuk bidang jasa, yaitu berupa pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti tentang pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan. Di bagian bidang barang, yaitu berupa pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang diperlukan oleh masyarakat, misalnya jalan, perumahan,
air bersih, dan listrik. Yang keempat yaitu bidang regulatif, merupakan bidang yang berkaitan tentang penegakan hukum dan perundang-undangan. Implementasi penerapan Whole of Government berbasis digital di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Yang pertama, SIMPEK. SIMPEK merupakan sistem informasi manajemen kepegawaian yang dikembangkan oleh BKPSDMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk memberikan informasi data-data dan kegiatan kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya yaitu e-rekrutmen yang merupakan sistem yang dibuat untuk mempermudah proses rekrutmen pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, baik itu rekrutmen pegawai kontrak maupun CASN. Selanjutnya yaitu Siapam Barabai adalah aplikasi pasien dan aduan masyarakat Barabai yang digunakan untuk pelayanan di Rumah Sakit Haji Damanhuri Barabai. Aplikasi ini diperuntukkan bagi pasien yang ingin mendaftar secara online di Rumah Sakit Haji Damanhuri Barabai. Di dalam fitur ini juga ada aduan jika ada keluhan dan ketidakpuasan terhadap layanan di Rumah Sakit Haji Damanhuri Barabai. Selanjutnya yaitu e-kinerja yang merupakan aplikasi laporan kinerja pegawai yang di dalamnya untuk mengukur dan memantau kinerja pegawai negeri sipil di Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara periode. Selanjutnya yaitu sistem LPPK yang merupakan aplikasi laporan pejabat pembina kepegawaian, di mana di sana kita dapat mengetahui persentasi data CPNS maupun PNS di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan pendidikan terakhir, golongan ruang maupun jenis kelamin. Yang terakhir yaitu e-layanan. E-layanan sendiri merupakan aplikasi pelayanan kepegawaian dengan menggunakan sistem tracking proses administrasi. Jadi setiap pegawai yang mengajukan pelayanan ke BKPSDMD akan mengetahui sampai mana proses berkas atau layanan tersebut dikerjakan. Demikian pemaparan kami tentang implementasi Whole of Government di era transformasi digital. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.